Kemudian Allah mengatakan, apa asfakum, ya, maka apakah asfakum, memilihkan bagi kamu, rabbukum, Rabb engkau, bil banina, dengan anak-anak laki-laki, wata ghaza, dan menjadikan minal malaikati, dari malaikat-malaikat itu, inasan, sebagai anak Allah yang perempuan. Nah, begini loh pola pikir manusia itu, ya. Mereka tidak mengerti hikmah, sehingga mereka membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan sendiri, yang akibatnya adalah mengacaukan pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh Allah. Salah satu syariat yang dijalani oleh orang-orang musyrik itu sendiri, ya, itu berasal dari akidah yang sesat, akidah yang berantakan, akidah yang hancur, ya. Akidah itu berasal dari dusta dengan mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Allah, lebih tepatnya putri-putri Allah. Dari mana mereka tahu? Dusta. Berdusta bahwasanya Allah itu berkebutuhan. Karena punya anak itu kan namanya berkebutuhan. Dan berkebutuhan itu adalah kelemahan. Orang kalau butuh kan lemah. Orang kalau ingin punya anak berarti dia butuh. Ya. Kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, berarti Allah membutuhkan sesuatu. Ya. Nah, kemudian keyakinan ini, kalau orang musyrik Mekah berangkat dari keyakinan bahwasanya Allah itu anaknya perempuan, maka salah satu agama yang juga dekat Islam itu sendiri mengatakan Allah juga punya anak. Mereka memberikan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Yang ingin punya anak itu siapa? Makhluk kan? Seluruh makhluk ingin punya anak kan? Walaupun kucing kan juga ingin punya anak. Itu sifat makhluk. Jadi melekatkan sifat makhluk kepada Allah inilah yang kemudian membuat kita mesti bertasbih. Ya, bertasbih sudah saya jelaskan. Bertasbih itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disandangkan kepada Allah. Ya, sabaha itu menjauhkan. Nah, jadi dalam pengertian ini Allah tidak menjelaskan. Jika Allah diberi sifat ingin punya anak, ya, lalu anaknya itu perempuan. Sedangkan kalau mereka diberi anak perempuan, mereka marah. Sedangkan yang memberi anak itu kan Allah, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa bayangkan kemarahan mereka kepada Allah. Allah membuat ketetapan, si A anakmu perempuan, si B anakmu laki-laki. Si A nggak terima, kenapa? Nah, jadi dengan demikian, jadi bagaimana bisa ya kamu itu kemudian ketika menerima anak perempuan, sedangkan itu ketetapan Allah, kamu marah dengan ketetapan Allah tadi. Nah, begitulah syariat yang dibuat oleh manusia itu menjadikan manusia ini rusak kejiwaannya. Coba bayangkan kalau sampai agama Islam ini tidak bangkit, lalu masyarakat Arab itu betul-betul mengamalkan ajaran kemusyrikan itu, apa yang terjadi? Nggak musnah manusia ini. Ya. Orang sekarang kan juga begitu. Kalau tidak ada yang mencegah manusia ini dari LGBT, apa yang terjadi? Nggak musnah ras manusia nanti. Ya. Jadi Islam itu datang untuk menjaga. Jangan sampai kemanusiaan itu runtuh karenanya. Ya. Karena ini hal-hal yang sifatnya itu memang tampaknya seolah toleransi, berbineka, ya kan? Tapi sebenarnya mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Tentu lambat laun LGBT ini kalau diterima, akhirnya apa yang terjadi? Ya. Nah, apalagi kemudian ya katakanlah yang perkawinan yang single parent dan lain sebagainya, nggak hancur kehidupan manusia itu. Betul nggak Islam itu kira-kira? Kenapa Islam bersikap keras terhadap hal seperti itu? Karena ini memang bisa meruntuhkan kehidupan manusia. Jadi syariat Islam itu memang menjaga kemanusiaan itu, ya, nilai-nilai kemanusiaan dan ras manusia itu sendiri. Makanya kenapa orang membunuh itu harus dibunuh? Kenapa? Mengerti hikmahnya, ya. Kenapa Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka sesungguhnya dia seperti membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah menjaga kehidupan seluruh manusia. Sampai seperti itu Quran memberi penjelasan. Ya.
Karena syariat Allah itu mencegah manusia untuk membunuh. Kenapa orang akhirnya tiba-tiba tersinggung langsung ngajak carok? Kenapa? Ya, karena tidak ada perlindungan terhadap manusia lain dengan syariat Allah. Jika manusia tidak menghargai syariat Allah, apa yang terjadi? Tentu manusia gampang membunuh. Yang mencegah kan syariat Allah. Nah, karena itulah kita melihat, ya, ketika Allah mengatakan kalau orang itu membunuh, berarti yang pertama akan dia campakkan apa? Syariat Allah itu. Nah, kalau syariat Allah sudah tidak dipakai oleh manusia, siapa yang mencegah pembunuhan? Ada yang bisa mencegah pembunuhan? Tidak ada. Nah, demikian kemudian Allah mengatakan, innakum, sesungguhnya kamu, la taquluna, benar-benar mengatakan qaulan, satu perkataan yang aziman, yang sangat besar akibatnya. Kalau kamu mengatakan Allah itu sesuatu yang tidak merupakan sifatnya, maka kamu telah mengatakan perkataan yang sangat keji, sangat besar akibatnya itu. Karena yang akan rusak adalah kehidupan manusia. Orang munafik itu, orang Yahudi, kata-kata orang munafik, seringkali berbicara pada orang-orang beriman itu apa? Tidak mengapa kita melanggar syariat Allah. Kalaupun itu dosa, kami yang akan menanggung dosa kalian. Atau dia mengatakan begini, sebenarnya Allah itu yang dikehendaki itu kan kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu tidak memakai syariat Allah, tapi tujuannya kebaikan, kan itu sebenarnya tujuannya, katanya. Ya, jadi penipuan-penipuan, dusta-dusta semacam ini, jika kita orang Islam ini nggak kokoh akidah kita akan hanyut oleh pola-pola pikir yang semacam itu. Demi persatuan, demi Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, umat Islam harus rela dengan mencampakkan syariat Allah. Nah, apa akibatnya bagi kehidupan itu sendiri? Kita saksikanlah Indonesia, apa yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah, seterusnya. Walaqad sarafna, sungguh telah kami ulang-ulang, kami perinci fi hadzal Quran, di dalam bacaan ini, di dalam Quran ini. Kami perinci tiap-tiap sesuatu. Kemudian di dalam bacaan ini liyazakaru, agar dia diingat-ingat, agar dia dipelajari, agar setiap hati itu ingat apa yang telah dituliskan secara rinci oleh Quran ini. Al-Quran itu menggunakan banyak metode, banyak pendekatan untuk memberi pengajaran kepada manusia ini apa sebenarnya yang telah ditetapkan Allah kepada kehidupan mereka. Sehingga setiap surat itu sungguh pun dia bicara di dalam metode yang berbeda-beda sentuhannya, tapi pokok masalah yang dibicarakan adalah sama. Lihatlah setiap surat itu kan sama bicara sebenarnya, tapi dengan metode yang tidak pernah sama, sehingga orang yang membaca menganggap seolah ini surat ini adalah surat yang baru. Bisa nggak manusia bikin begitu? Masalah yang dibicarakan sama, tapi cara menyampaikannya nggak pernah sama. Nah, sehingga seolah masalah itu selalu aktual terus. Padahal ya itu juga yang dibicarakan. Sehingga Allah mengatakan, kami sorofkan, kami ulang-ulang, kami perinci, sehingga tidak ada lagi yang disisakan dari apa yang perlu diingat oleh manusia di dalam hidup ini. Maka Allah menjelaskan, kami perinci persoalan itu dalam Quran ini. Ya, apa yang harus mereka jauhi, apa yang mutlak harus ada dalam diri mereka, apa yang betul-betul harus mereka lakukan dalam kehidupan ini, apa tugas-tugas mereka. Kemudian wa ma yaziduhum, dan tidaklah menambah bagi mereka illa nufuran, kecuali mereka untuk apa? Lari. Jadi semakin banyak wahyu datang, semakin apa? Berarti semakin banyak yang diketahui. Semakin banyak yang diketahui, semakin apa? Sehingga orang mengatakan, nek ngaji ya jeru-jeru. Apa? Karena semakin banyak yang semakin banyak diketahui apa? Nah, jadi begini loh Al-Quran itu mengatakan. Jadi kami perinci Quran ini supaya diingat-ingat oleh manusia itu. Supaya mereka ingat apa yang telah Allah turunkan kepada mereka itu.
agar mereka tidak terpeleset di jalan, agar mereka tidak lalai. Tidak lalai karena masalah yang menghadang mereka itu sangat besar nantinya. Apa itu? Itu neraka yang menyala-nyala. Kalau kamu lalai, ya, salahkah Allah? Dia telah terangkan kepada kita apa yang mesti kita perbuat dan apa yang mesti kita jauhi. Ya. Malah kok lari daripada Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu memuat petunjuk yang begitu sangat berguna bagi manusia. Kok malah lari? Nah, kemudian Allah mengatakan, Kul katakan, laukana ma'ahu. Jika ma'ahu bersama Allah itu, bersama dia itu, alihatun, ya, ada Tuhan-Tuhan, kama yakuluna, sebagaimana yang telah mereka katakan. Idzan, jika itu terjadi, labtaghaw, benar-benar Tuhan-Tuhan itu akan mencari ila dzil ars, kepada pemilik ars. Maksudnya pemilik ars itu Allah, ya, sabilan, suatu jalan. Siapa saja selain Allah berarti apa? Makhluk. Jika ada makhluk yang dituhankan, diposisikan sebagai Allah, iya kan? Paham itu? Kalau membuat ketetapan manusia, kehidupan manusia ini, yang membuat aturan bagi kehidupan manusia ini siapa? Allah. Kalau ada makhluk diletakkannya di dalam posisi Allah, itu berarti bagaimana itu? Berarti dia menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Jika ada, maka Allah menjelaskan hakikat Tuhan tadi itu. Siapapun selain Allah itu tidak punya daya upaya. Ya. Ibaratnya kalau ada manusia itu punya kekuatan itu karena diberi oleh Allah. Kalau dia punya kekuasaan itu diberi oleh Allah. Tanpa Allah dia tidak berarti apapun, ya. Maka siapapun pasti akan mencari jalan menuju kepada Allah. Nah, kita cari jalan nggak kira-kira? Ya kan? Kita berusaha mendekat kepada Allah, tapi dengan apa kita akan mendekat pada Allah itu? Kalau hanya berdasarkan prasangka, bisa nggak? Saya tak zikir 1 juta kali, mendekat nggak kita kepada Allah itu? Tidak bisa. Allah yang menentukan caranya. Nah, jadi dengan demikian, setiap makhluk itu selalu berusaha mendekat kepada Allah. Begitu pula siapa pula yang dianggap sebagai Allah yang kecil-kecil itu. Ini yang paling banyak. Jadi manusia ini seringkali menjadikan makhluk sebagai laksana Allah bagi dia itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, Subhanahu, maha suci dia, ya, wa ta'ala, yang maha tinggi, amma, dari apa yang yaquluna, mereka sebut-sebut, mereka katakan, uluwan kabiran, maha tinggi, maha besar. Apa anggapan manusia ini? Ya, semua anggapan manusia ini ketika dia mengecilkan Al-Quran, bukankah sama dengan mengecilkan Allah? Ketika mereka mengatakan Al-Quran ini nggak relevan, kan berarti mereka apa? Menganggap Allah itu sudah tidak relevan juga. Berarti ilmu Allah itu dangkal. Berarti Al-Quran ini tidak menjawab segala permasalahan di setiap zaman, di setiap masa. Ya. Kan pertanyaan orang modern begitu. Apakah Al-Quran itu bisa menjawab masalah-masalah yang ada sekarang? Nah, ini sehingga timbulnya kelompok orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan mereka berpikir filosofi dan lain sebagainya itu menganggap Al-Quran ini hanya kitab sejarah. Al-Quran itu betul, tapi hanya untuk zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang ada ada cloning. Zaman sekarang ada uang digital dan lain sebagainya. Nah, ini menimbulkan masalah-masalah yang mesti dijawab oleh Al-Quran. Ya. Tetapi seringkali mereka mendustakan persoalan ini seolah-olah Al-Quran tidak memberikan perincian tentang masalah itu.